Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tunggu orang-orang Baitur Rahman absen di rumah. Tidak ada yang menjudul. Tapi diwakili oleh imam, yaitu Ustadz Ali sana. Tapi kurang sama istrinya. Jaluk donga, mudah-mudahan janin yang ada di dalamnya nanti terlahir dengan lancar nantinya. Ustadz Imran punya cucu nanti dari anak yang kedua. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat berapa ya nih? Lali ya? Hah? Ya apa gitu? Berapa? 159. 69. Oh. Swaka biasanya, pinter biasanya. Betul ya, 169. 69 apa 59? 61. Ya, ya apa? Ya apa? 16. Ya. Ya, iki sapa iki gambar iki? Ini adalah orang yang semena-mena menggunakan bentar ya. Nah, dah. Terus ya, ini fotonya. Ini orang yang semena-mena, namanya Fir'aun, menggunakan segala kekuasaannya untuk kemudian menguasai Mesir, sampai kemudian bagaimana anaknya, ponaknya
dan kemudian iparnya itu menjadi penguasa, punya jabatan. Ini gambarannya Fir'aun. Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Alhamdulillah, iki kangen iki sak wulan luwih. Alhamdulillah kembali agari. Saya gak oleh ndelik ini lama ini. Dah. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, sedang mereka mati, wa hum kufar, sedang mereka itu sebagai orang-orang yang kafir. Kufar itu jamak, kafirun, kafironi jamaknya kufar, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar, mereka kafir, dan mereka mati sedang mereka itu dalam kondisi kafir, ulaika, mereka itu alaihim, atas mereka laknatullahi, utawi laknat Allah. Jadi mereka akan mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, begitu juga para malaikat. Artinya malaikat melaknat wan nasi ajma'in, dan begitu juga manusia pun juga melaknat mereka. Tentunya manusia-manusia yang waras, manusia-manusia yang beriman, itu adalah mengutuk terhadap tindakan daripada orang ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya orang-orang yang kafir itu, walaupun mereka itu dalam keseharian yang mereka itu baik kepada sesama. Sekali lagi, orang-orang kafir sekalipun mereka itu adalah baik dengan sesama, tidak pernah nyakiti dengan sesama, maka sekali lagi tetap batal kebaikannya itu. Kebaikannya itu adalah batal. Kenapa? Mereka kafir. Paham ini ya? Jangankan itu, mereka yang kemudian melakukan tadinya orang beriman, dari awal perjalanan dia tersebut itu baik, orang beriman, ibadahnya luar biasa. Mendadak begitu kemudian mau meninggal dunia, dia jadi kafir. Begitu kemudian jadi kafir, kemudian meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka seluruh amalnya tersebut itu adalah batal, lenyap. Coba ya, hati-hati itu. Oleh karena itu sekarang ini gencar sekali upaya-upaya daripada orang-orang kafir di sana di dalam memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Ada di wilayah Jawa Barat tersebut itu satu desa itu dimurtadkan. Sekali lagi, satu desa dimurtadkan, tidak ada yang tersisa. Mereka yang tadinya kudungan ya tetap kudungan, masuk gereja dalam kondisi kudungan. Mereka dibaptis. Coba. Jadi mereka orang-orang kafir sekarang luar biasa. Lah umat Islam nggak peduli kepada saudaranya. Sementara ngapunten, sing nenggene masjid nggak pernah menyapa yang tidak ke masjid, supaya mereka kenal masjid. Paham ya? Lalu kemudian mereka ditawari oleh orang di luar Islam. Mereka menawari, tentunya tawarannya itu menarik, katut. Kita kemudian marah.
Apa hak kita marah? Lah wong kita ini nggak pernah. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu disinilah kemudian kita berupaya untuk punya program. Jenengan itu dalam satu semester itu ngajak orang satu per orang. Halo, sakit apa mboten? Sakit ya? Per semester ngajak satu orang ke masjid. Nggak usah ngeloncat yang di luar Islam dulu, yang Islam dulu. Syukur-syukur kalau jenengan kemudian ada tetangga yang non muslim, lalu kemudian jenengan kemudian didekati, dakwai, gak boleh memaksa, kemudian mereka Islam, oh luar biasa. Dan kita harus berjuang karena di sana mereka pun juga berjuang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah yang keempat, kita lihat. Nah, ya. Pada mulai ayat yang ke-18, ayat ke-18 saja deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Walaysat, dan tidaklah at-taubatu taubat, walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, yaitu untuk orang-orang yang mereka melakukan keburukan-keburukan hatta idza hadara, sehingga apabila datang ahadahum, pada salah seorang di antara mereka yang melakukan keburukan itu, apa yang datang kepada mereka? Al-mautu, kematian. Setelah itu kemudian qala, ia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat al-ana, sekarang aku bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidaklah mereka tersebut itu mati wa hum kufar, sedang mereka tersebut itu dalam kondisi orang-orang kafir, sebagai orang-orang kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ulaika, mereka itu a'tadna, maka kami sediakan lahum, untuk mereka, adzaban alima, yaitu azab yang pedih. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tidak diterima taubatnya orang-orang yang melakukan sebuah keburukan, di mana baru dia menyatakan taubatnya ketika kematian itu datang. Faham? Artinya apa? Jadi nyawa sudah di kerongkongan, itu baru menyatakan taubatnya, itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga Nabi itu mengatakan bahwa innallaha yaqbalu taubatah,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya seorang hamba malam yugharwir, selagi nyawanya belum dikerongkongan. Paham itu? Kalau sudah dikerongkongan baru menyatakan taubatnya, langsung mati, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan tidak tahu kapan itu mati. Enak-enak ngaji senden mati, langsung senden langsung. Boleh senden, merem jangan. Jadi mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, coba ya. Ada banyak sekarang ini anak-anak seneng-senengnya usia-usia SMP mati. Sekarang ini banyak orang pensiun terus mikir mati, kena penyakit. Ada sekarang ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang ketika mau pensiun itu ketakutan, apalagi yang punya jabatan. Wah, ini berdiri Pak ya, post power syndrome. Durung pensiun ceklek disik, ngerti ceklek disik ini. Begitu kemudian pensiun beberapa hari game over. Ya Allah. Para jemaah sekalian rahimahullah, insya Allah orang beriman tidak begitu. Orang beriman tidak. Justru kalau dia itu pensiun, alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan untuk berbakti kepada negara hingga sampai tuntas, dan dia tidak meninggalkan jejak-jejak yang hitam, sehingga kemudian andai kata KPK tersebut itu mau menelusuri, aman. Kenapa? Nggak pernah meninggalkan itu. Aman itu orang beriman itu. Tapi yang punya jejak yang jelek-jelek itu Pak, itu duduk malaikat atip tok yang mengintip, yang menguntit. KPK itu kepanjang tanganan dari malaikat itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketika kematian mau datang kepadanya, malaikat itu sudah datang, dia mengatakan, ini itu betul sekarang aku bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidaklah mereka mati sedang mereka itu adalah sebagai orang-orang kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, maka kami sediakan untuk mereka suatu azab yang pedih. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau sekiranya orang yang sudah nazak itu kemudian dia menyatakan taubatnya, jadi nyawa di kerongkongan menyatakan taubatnya, kalau itu diterima, maka sekali lagi Fir'aun itu masuk surga, karena Fir'aun itu sudah menyatakan taubatnya, dan pernyataan taubatnya itu komplit, syahadatnya komplit. Silakan dibuka di dalam Yohanes pada ayat 90 sampai pada ayat yang ke-93. Yunus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Wajawazna, dan kami selamatkan atau kami seberangkan di Bani Israel dengan membawa Bani Israel melintasi al-bahra, lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun, artinya kami selamatkan Nabi Musa bersama dengan Bani Israel melintasi lautan, yaitu Bahrul Kulzum. Fa'atba'ahum Fir'aun, maka kemudian kala itu Fir'aun mengikutinya, mengikuti Musa dan Bani Israel. Wa junudu, dan begitu juga bala tentaranya Fir'aun mengikuti Musa dan Bani Israel, bagian dengan penuh kedengkian, mu'adban, dan permusuhan. Hatta idza adragahul gharq, maka sehingga ketika Fir'aun tersebut itu sudah dilamun ombak dan tenggelam, kelelep. Qala, maka berkatalah Fir'aun, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illalladzi amanat bihi banu Israel, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah. Jadi Fir'aun itu menyatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Lalu kemudian Fir'aun itu menyatakan apa? Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Ini sempurna enggak Pak syahadatnya Fir'aun? Sempurna. Jadi Fir'aun itu pada saat itu sudah kelek-kelek, nyawa sudah di kerongkongan Mbak, sudah tenggelam, maka kalimat ini muncul. Ya kalau minum gini gak apa-apa, enak, alhamdulillah. Ini kelelep. Apa kata Allah? Al-ana, mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang kamu mengucapkan beriman? Wa qad asaita qablu, dan sungguh engkau telah melakukan kedurhakaan sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu adalah termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kok kait saiki kok gak mau-mau? Ya, itulah kemudian Nabi sampai kemudian mengeluarkan pernyataan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba, ya, sehingga nyawa tersebut itu belum dikerongkongan. Lah wis ning gene kerongkongan ngomong taubat kasep. Ya. Nah ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan kepada orang yang meninggal dunia, orang yang mau meninggal dunia itu tolong ditunggui, jangan ditinggal. Karena kasihan kondisi kala itu adalah dikatakan sakaratul maut, itu adalah mereka itu bingung. Terus bagaimana kita tersebut itu dekati telinga kanannya, kita bisiki kalimat la ilaha illallah,
Gak usah jenenge la ilaha illallah, ayo la ilaha illallah, ayo. Gak usah. Wong bingung lah kok sampean sing bingung. Tenang, ayo diucapkan tirukan ya. La ilaha illallah. Kalau masih belum merespon, agak lama, ulangi lagi. Tapi kalau sudah respon, diam aja Pak, sudah. Paham ya? Kalau sudah ngerespon, diam. Engkau kono lek ngomong, ya sudah. Kita apa namanya? Kita sauti, terus kita bimbing lagi. Kenapa? Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Kita bimbing itu, kita rebut Pak. Apalagi orang tua kita, waduh kasihan kalau kita tidak nunggu itu. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian dia habis ngomong, nah kita bisikin lagi la ilaha illallah. Jangan sampai gitu. Lek muni la ilaha illallah, ojo kakek ngomong, ojo. Jangan Pak. Biarin. Nanti kalau kemudian ngomong lagi, kita bisikin la ilaha illallah. Muni la ilaha tak lakban loh ya lek katik ngomong meneh. Jangan. Nah, zaman. Masya Allah. Iki sing juga kau wereng ngalang-alai malaikat Israel. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang kafir itu adalah dilaknat oleh Allah. Kenapa? Mereka itu diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, dan mereka itu sudah disetting oleh Allah untuk beribadah. Lah kok dia tidak ibadah? Itu Pak ya. Jadi sebagai sebagai seorang hamba, bahwa hamba tersebut itu akan memiliki nilai di hadapan Allah ketika mereka tersebut itu rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, orang-orang yang kafir tadi, ngapunten Pak, walaupun dahulunya itu hafal Quran, ya apa Pak? Apal Quran, Mbak. Mari ini kemudian katut wong wedok, mari ini jadi kafir. Terus bagaimana Pak? Lenyap itu semuanya, lenyap. Nah, coba silakan dibuka Al-Quran. Wa may yartadid minkum, yaitu dalam surah Al-Baqarah pada ayat 217, berada di ujung Mbak ya, berada di ujungnya. Ada berita kemarin itu, jadi ada seseorang dahulunya itu Nasrani, anaknya juga Nasrani, tapi kemudian Islam, sak keluarga Islam, anaknya Islam karena menikah dengan orang Siwalan Panji, orang wilayah pesantren Pak. Anaknya Islam kuat Pak. Ibunya yang ditinggal di Driorejo sana, Driorejo ya, yang Fendi Mungil, Miwan masuk itu, Sumput apa itu ya, daerah sana. Saya dulu pernah ngajar di sana itu, 7 tahun Pak di sana Pak. Lalu kemudian 3 hari yang lalu meninggal dunia. 3 hari yang lalu meninggal dunia. 6 bulan sebelumnya itu murtad Pak. Ya Allah. Anaknya itu nggak tahu kalau ibunya itu sudah murtad.
Lah wong lek nang gene kono ya assalamualaikum gitu. Udah murtad. Terus bagaimana? Ya sudah. Kalau mereka tersebut itu sudah murtad, hilang. Coba perhatikan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini panjang, Pak ya, sampai langsung ini aja. Mulai ini di ujungnya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Wala yazaluna, dan mereka tidak henti-hentinya, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga mereka berhasil memurtadkan kalian, andinikum, dari agama kalian, ini istata'u, bila mereka mampu. Bapak-bapak, dulu jangan dikira Belanda itu menjajah kita itu kemudian apa namanya bukan kosongan, Pak. Tidak hanya sekedar merampas kekayaan kita, tidak, ya, tetapi mereka pun juga ingin menjadikan orang Indonesia itu adalah sebagaimana agama yang mereka peluk itu. Dimanapun itu penjajahan berupaya untuk itu, ya. Lalu kemudian apa? Wa may yartadid minkum an dini, siapa orang yang murtad minkum, di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, keluar dari agamanya, fayamut, lalu kemudian dia mati, wa huwa kafir, sedang mereka itu dalam kondisi kafir, faulaika, maka mereka itu habitat, lenyap. Apa yang lenyap, Pak? A'maluhum, amal-amal mereka lenyap, fid dunya, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat lenyap. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah menjadi penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Andai kata, Pak, sebelum kematian, 1 jam sebelum kematian itu murtad, naudzubillah min dzalik. Begitu murtad, 1 jam berikutnya mati, Pak, dalam kondisi kafir, murtad itu neraka selamanya, lenyap amalnya semuanya, Pak. Maka dulu ada seorang yang memiliki nama yang sebaik-baik nama, namanya Abdah bin Abdur Rahim. Abdah bin Abdur Rahim, dia tidak pernah absen di dalam apa namanya berperang, selalu dia berada dalam barisan depan. Tetapi kemudian ketika kaum muslimin kala itu adalah perang dengan Romawi, maka kemudian si Abdah bin Abdur Rahim ini dengan membawa pedangnya memasuki benteng Romawi. Apa yang terjadi? Abdah bin Abdur Rahim itu melihat seorang gadis berambut pirang. Pak, wong Romawi ku ayu-ayu enggak? Ireng apa putih? Putih, ya. Lalu kemudian begitu Abdah bin Abdur Rahim melihat si wanita yang cantik itu, pedangnya tadi itu jatuh, Pak, nggak gagal lagi. Akhirnya dia menyatakan I love you. Jadi perempuan itu, lo, jangan dulu, gak bahaya. Apa kata perempuan itu? Kamu tidak bisa memiliki aku. Terus kata Abdah, apa yang menjadikan aku bisa memiliki aku? Lepaskan agamamu, kau akan memiliki aku.
karena begitu cintanya luar biasa, tertariknya luar biasa. Si Abdah bin Abdurrahim yang hafal Al-Quran itu Pak, itu kemudian langsung dia masuk agama Nasrani, dibaptis dan kemudian menikah, ya, kawin dengan perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Seluruh isi Al-Quran itu dijadikan lupa oleh Allah. Seluruh isi Al-Quran itu dijadikan lupa oleh Allah, kecuali yang tersisa 2 ayat. 2 ayat aja yang tersisa. Apa itu? Ayat yang merupakan peringatan, yaitu di dalam surah yang ke-15, surah Al-Hijr. Pada ayat yang kedua sampai pada ayat yang ketiga. Ini aja Pak yang di apa namanya, dicantolkan oleh Allah kepada Abdah bin Abdurrahim itu. Dikasih begini nih, mestinya kan kemudian mikir enggak Pak, karena kecintaan kepada seorang wanita itu lupa itu sudah. Mulanya jari gomblok ya. Orang itu kalau sudah cinta maka tai kucing rasa coklat, ya panjangnya rupanya coklat. Maka kemudian Mbak, kena kerlingan wanita itu luar biasa. Hati-hati bapak-bapak. Kalau Ustaz awak dhewe tuwe, lah tuwe hati-hati. Ayo sahabat maring ini salaman, gadis yang cantik Pak. Terus gak usah temen-temen ayu nih lah, ayu, ngono ae. Salaman, lah kok halus tangan, lah kok wangi, lah kok wangi. Ayo, ya, maring ini apa manis sampe delok, oh. Gak nyeluk bapak nih, oh gimana kabarnya, oh. Gimana Pak? Pesta masuk berengose putih. Logrok Pak, aminnya dan imannya itu. Coba. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Para jamaah sekalian, dikatakan oleh Allah, rubbama, kadang-kadang, yawaddu, menginginkan alladzina kafaru, orang-orang kafir nanti Pak di akhirat, laukanu muslimin, kalau mereka dulu waktu di dunia itu menjadi orang muslim Pak. Jadi orang-orang kafir sekarang ini nanti Pak di akhirat, mereka itu adalah menginginkan kalau biyen waktu di dunia itu menjadi orang muslim. Lalu kemudian Pak, zarhum, lah kalau mereka itu nggak mau jadi orang Islam, zarhum, ya sudah, biarin mereka yakulu, mereka makan, wayatamatta'u, dan mereka itu bersenang-senang, wayulhihimul amal, dan angan-angannya tersebut itu melalaikan mereka, wayulhihimul amal fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka tersebut itu akan mengetahui dampak daripada mereka yang dalam kondisi kafir itu. Maka Pak, kita jadi orang Islam itu nikmat yang besar, nikmat yang besar, kita jaga. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu berucap apa, kalimat apa Pak? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Setiap hari Pak, kita dianjurkan, terutama pagi, dianjurkan untuk berucap kalimat itu, raditu, aku rela, billahi robba, Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku rela Islam sebagai
agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan rasul. Itu supaya kalimat itu menghujam dalam diri kita, sehingga tawaran apapun tersebut itu kita nyahkan itu Pak. Ya ini aja dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini pemanasan karena baru masuk. Bahasa teman-teman mau munting nantinya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.